Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan coba memaparkan mengenai respon imun tubuh terhadap infeksi bakteri. Secara umum, respon imun terhadap infeksi bakteri ini nanti akan diperankan oleh yang pertama adalah sistem komplement, yang kedua sel-sel fagosit yaitu sel makrofag dan neutrofil, kemudian oleh antibodi, dan yang keempat oleh sel T helper. Misalnya ketika jari kita tertusuk oleh paku atau jarum atau duri, yang mana benda-benda ini tidak steril sehingga kemungkinan akan terkontaminasi oleh bakteri. Dan akibat dari perlukaan tusukan paku tersebut itu membuat sistem pertahanan tubuh terluar kita yaitu kulit itu sudah terbuka, sehingga itu membuat tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Kemudian caranya tubuh untuk bisa mengetahui adanya bakteri yang masuk ke tubuh yaitu dengan cara mengenali PAM atau Pathogen Associated Molecular Patterns, suatu molekuler yang secara spesifik dimiliki oleh bakteri, misalnya bakterial lipopolisakarida. PAM ini kemudian akan dikenali dan berikatan oleh PRR atau Pattern Recognition Receptor, misalnya Toll-like receptor. Dari sinilah tubuh akan mengetahui bahwa ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu berupa bakteri, yang mana selanjutnya akan mengaktifkan respon imun. Respon yang pertama adalah dari sistem komplement. Sistem komplement ini merupakan suatu protein yang bersirkulasi di dalam tubuh, yang ketika diaktifkan maka dapat membantu menyerang bakteri dengan cara membuat membran attack complex. Membran attack complex ini akan membuat suatu lubang atau pori-pori pada dinding sel bakteri, sehingga nanti bakterinya akan lisis. Sitoplasma dari bakterinya akan keluar, kemudian cairan ekstraseluler akan masuk ke dalam bakteri, kemudian bakteri tersebut akan lisis dan mati. Untuk mengaktifkan sistem komplement ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur klasik. Pada jalur klasik, protein komplement bisa mengenali adanya bakteri dengan cara menempel pada antibodi-antibodi yang sudah terlebih dulu menempel pada bakteri. Kemudian sistem komplement akan aktif dan membuat membran attack complex. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur lektin, yaitu diaktifkan ketika protein dari komplement itu berikatan dengan protein yang mengandung residu manosa yang ditemukan pada beberapa jenis bakteri. Kemudian pada kondisi belum terbentuknya antibodi, maka sistem komplement juga bisa diaktifkan dengan cara berikatan langsung dengan dinding sel atau komponen permukaan bakteri secara langsung. Hasil akhir dari ketiga jalur ini sama, yaitu nanti akan membuat membran attack complex yang tadi akan melisiskan bakteri, membuat bakteri akan mati. Kemudian pada saat yang sama, setelah tubuh mengenali adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuh, maka sel mas yang di gambar ilustrasi sebelah kiri yang berwarna hijau itu akan mengeluarkan histamin untuk vasodilatasi atau untuk melebarkan pembuluh darah, kemudian mengeluarkan heparin untuk antikoagulan, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran darah menuju ke sumber infeksi, sehingga nanti ketika jumlah aliran darahnya semakin meningkat, maka akan semakin banyak juga sel-sel yang berperan untuk melawan bakteri. Selain itu, sel mas juga mengeluarkan sitokin yang tujuannya untuk memanggil sel-sel neutrofil dan sel makrofag untuk menuju ke lokasi terjadinya infeksi. Seperti yang digambarkan di gambar ilustrasi bagian bawah, itu ada neutrofil dan makrofag. Sel makrofag ini merupakan sel fagositik yang terbesar yang fungsinya adalah untuk memfagositosis atau memakan atau menelan dari bakteri-bakteri yang ada. Setelah bakteri ditelan oleh sel-sel fagosit, kemudian bakteri akan dibunuh dengan cara dipecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Selain itu, sedikit dari fragmen kecil bakteri itu akan dipresentasikan atau disajikan ke permukaan sel-sel fagosit melalui molekul MHC kelas 2 atau Mayor Histocompatibility kelas 2, yang tujuannya itu nanti untuk memperkenalkan antigen ke sel-sel yang lainnya. Selain sel makrofag, tadi sel yang dipanggil ke lokasi terjadinya infeksi, ada juga sel neutrofil. Sel neutrofil ini merupakan sel darah putih yang jumlahnya sangat banyak, yang
di sini dianalogikan seperti Spider-Man ya, karena Spider-Man kan memiliki jaring-jaring laba-laba. Di sini neutrophil juga memiliki jaring, semacam jaring yang disebut dengan neutrophil extracellular traps atau nets. Nets ini nanti akan menjadi semacam perangkap bagi bakteri-bakteri yang ada, karena nets ini bermuatan negatif, sedangkan protein dari yang ada di bakteri itu bermuatan positif, sehingga nanti akan berikatan, sehingga bakteri-bakterinya akan menempel atau terperangkap oleh nets yang dikeluarkan oleh neutrofil. Kemudian selain itu caranya neutrofil untuk menyerang bakteri juga bisa melalui fagositosis seperti yang dimiliki oleh sel makrofag tadi, yaitu membunuh bakteri dengan cara menelannya. Kemudian neutrofil juga dapat menyerang bakteri dengan cara degranulasi atau mengeluarkan granul-granul yang bersifat antimikrobial, sehingga nanti bisa membunuh bakteri. Kemudian pada saat yang sama, dendritic cell atau sel dendritik yang diilustrasikan sebagai sel berwarna biru di sebelah kanan itu dia juga mempunyai kemampuan untuk fagositosis. Dia akan menelan bakteri, diproses, dicerna, kemudian diambil sedikit sampel yang nanti akan dipresentasikan ke permukaan sel sebagai epitop melalui MHC kelas 2 seperti yang dilakukan oleh sel makrofag tadi. Nah, sel-sel yang bisa mempresentasikan epitop melalui MHC kelas 2 ini disebut dengan sel APC atau antigen presenting cell. Kemudian sel APC ini nanti akan bergerak menuju kelenjar getah bening atau nodus limfe, yang mana di sana sudah ada sel-sel T yang siap untuk diaktifkan dan dikenalkan. Nah, di dalam nodus limfe, sel-sel dendritik ini akan mencari sel T yang sesuai, yang bisa mengenali antigen yang tadi dipresentasikan oleh sel dendritik. Untuk bisa mengaktifkan sel T, reseptor dari sel T ini harus berikatan dengan MHC kelas 2 yang tadi mempresentasikan antigen, kemudian protein kostimulator yang lain juga harus berikatan dengan sesuai. Setelah itu, setelah sel T-nya ini aktif, kemudian akan berproliferasi menjadi lebih banyak di dalam kelenjar limfe tadi. Kemudian setelah sel T helper tadi teraktivasi dan berproliferasi menjadi sangat banyak, beberapa di antaranya akan menjadi sel T memori yang akan menetap di kelenjar getah bening. Selain itu, beberapa di antaranya juga akan menuju ke tempat terjadinya infeksi untuk membantu sel makrofag yang terinfeksi dengan cara memproduksi sitokin interferon gamma. Interferon gamma ini akan diterima oleh sel makrofag yang akan membantu sel makrofag untuk bisa mencerna dan membunuh bakteri yang ada di dalam sel makrofag tersebut. Selain itu, beberapa dari sel T itu juga akan menuju ke pusat kelenjar getah bening untuk mengaktifkan sel B. Di dalam kelenjar getah bening, di situ ada sel B yang masih imatur, yang diilustrasikan berwarna biru sebelah kanan itu, yang untuk bisa teraktifkan sel B ini bisa melalui dua cara. Yang pertama, diaktifkan oleh sel T helper dengan dikenalkan antigennya oleh sel T helper, atau bisa juga berikatan langsung dengan antigen bebas yang bersirkulasi di dalam tubuh. Kemudian setelah sel B ini diaktifkan mengenali antigen, kemudian bisa berproliferasi menjadi sangat banyak dan berdiferensiasi. Diferensiasi dari sel B ini bisa menjadi sel plasma atau bisa menjadi sel B memori. Sel plasma ini nanti akan memproduksi antibodi yang fungsinya untuk melawan bakteri, sedangkan sel B memori ini nanti akan tetap hidup dan fungsinya ketika ada infeksi berikutnya, maka kerja dari sel B memori ini akan lebih cepat teraktifkan karena sudah ada memori sebelumnya. Kemudian caranya antibodi itu bisa melawan bakteri yaitu dengan melalui tiga cara. Yang pertama adalah netralisasi. Jadi bakteri yang dikelilingi, yang diselimuti oleh antibodi, yang ditempeli oleh antibodi itu nanti akan sulit untuk bergerak dan mencegah bakteri ini menyebar dan menempel ke sel-sel yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah opsonisasi. Opsonisasi ini tujuannya adalah membantu sel fagosit agar lebih mudah untuk menelan dari bakteri ini, karena bakteri yang sudah ditempeli dan dikelilingi oleh antibodi itu akan lebih mudah terlihat oleh sel-sel fagosit dan lebih mudah untuk menempel dan ditelan oleh
sel-sel fagosit. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan aktivasi komplement. Ini seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa antibodi itu bisa membantu sistem komplement untuk bisa teraktifkan, sehingga sistem komplement ini bisa langsung membuat membran attack kompleks di dinding sel bakteri dan menyebabkan lisisnya dari bakteri. Jadi ini adalah ilustrasi dari cara kerja antibodi. Di sini diilustrasikan yang berwarna hijau ini bakterinya, kemudian yang berwarna hitam yang menempel di sekeliling bakteri itu yang berbentuk seperti huruf Y itu antibodinya. Antibodi ini menjadi semacam penanda bagi sel-sel fagosit sehingga mudah dilihat. Kemudian juga tadi menetralkan sehingga bakteri ini sulit bergerak kemana-mana. Karena tadi bakterinya sudah dinetralisasi oleh antibodi dan lebih mudah dilihat oleh sel-sel fagositik, maka bakteri ini akan langsung lebih mudah untuk ditelan oleh sel-sel fagositik. Di sini diilustrasikan yang sebelah kanan itu sel makrofag, tadi yang sebelah kiri sel neutrofil. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Presentasi ini saya mengambil dari beberapa sumber berikut. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.